Korpu, balik lagi di Finding Knowledge. Buat Sobat Korpu yang ketinggalan video Finding Knowledge, jangan khawatir. Sobat bisa cek playlist Finding Knowledge dan temukan video lengkap dari episode 1 hingga episode terbarunya. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang leadership atau kepemimpinan. John C. Maxwell mendefinisikan leadership sebagai sebuah pengaruh, bukan posisi atau jabatan. Pemimpin itu orang yang tahu cara memimpin dirinya sendiri dan kemudian dapat memimpin orang lain. Kepemimpinan atau leadership jadi topik yang menarik dan kompleks karena punya banyak aspek yang bisa dieksplor. Misalnya mengenali gaya kepemimpinan, dampak kepemimpinan pada budaya organisasi, hingga bagaimana cara kita mengatur manajemen emosi berperan dalam cara kita memimpin. Dengan mempelajari kepemimpinan, kita bisa mengembangkan keterampilan yang dapat ngebantu kita supaya bisa jadi pemimpin yang lebih efektif dalam kehidupan pribadi ataupun profesional. Di era digital saat ini, teknologi digital berperan penting dalam operasi bisnis dan strategi bisnis. Makanya, digital leadership menjadi semakin penting dalam memimpin organisasi di era digital ini. Seorang pemimpin yang efektif gak hanya memerlukan keterampilan kepemimpinan yang baik, tapi juga pemahaman yang kuat tentang teknologi digital dan bagaimana teknologi tersebut bisa digunakan untuk memimpin bisnis secara efektif. Jadi, digital leadership merupakan bagian penting dari kepemimpinan modern yang efektif. Yuk kita bahas lengkapnya, jangan skip video ini ya. Sebelum kita lanjut, pastikan Sobat Korpu udah subscribe dan nyalain lonceng notification dari channel YouTube KF Korpu. Happy learning! Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan yang baik nggak hanya memberikan arahan, tapi juga memotivasi dan menginspirasi para anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai konsep yang luas dan penting, ini udah menjadi topik yang populer di seluruh dunia, dan banyak para ahli dan praktisi yang telah membahas dan mempelajari tentang kepemimpinan. Untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang perlu memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat, seperti kemampuan berkomunikasi, memotivasi, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan yang unik tergantung pada situasi dan orang yang dipimpin. Yuk kita lihat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya ini biasanya digunakan oleh pemimpin yang sangat kuat dan tegas dalam mengambil keputusan. Pemimpin jenis ini seringkali memberikan instruksi dan aturan yang sangat ketat dan mengharapkan ketaatan dari timnya. Gaya ini cocok digunakan pada situasi yang membutuhkan kecepatan dan ketegasan saat pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini lebih mengedepankan partisipasi dari anggota tim dalam pengambilan keputusan. Pemimpin jenis ini seringkali memberikan kebebasan bagi timnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pendapat mereka. Gaya ini cocok banget nih digunakan dalam situasi yang membutuhkan kerjasama tim dan kreativitas. Lalu ada gaya kepemimpinan transaksional. Gaya ini fokus pada memberikan penghargaan dan hukuman sebagai bentuk motivasi bagi timnya. Pemimpin jenis ini biasanya memberikan reward atau bonus bagi timnya yang mencapai target, namun juga memberikan sanksi bagi tim yang tidak memenuhi target. Gaya ini cocok digunakan dalam situasi yang membutuhkan pencapaian target yang jelas. Gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini lebih mengedepankan visi dan tujuan jangka panjang dari organisasi atau perusahaan. Pemimpin jenis ini seringkali memberikan inspirasi dan motivasi kepada anggota tim untuk mencapai visi dan tujuan bersama.
Gaya ini cocok digunakan dalam situasi yang membutuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, dari keempat gaya kepemimpinan tersebut, yang mana ya yang lebih unggul? Jawabannya nggak ada ya sobat. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada situasi dan konteks yang berbeda. Contohnya gini, gaya kepemimpinan otoriter dapat lebih efektif dalam situasi darurat saat keputusan cepat harus segera dibuat. Tetapi dalam situasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, gaya kepemimpinan demokratis atau transaksional mungkin bisa jadi lebih efektif. Bahkan, pemimpin yang efektif sering menggunakan berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, tergantung pada situasi dan kebutuhan tim atau organisasi mereka. Kalau sobat Korfu, kira-kira masuk ke tipe kepemimpinan yang mana nih? Otoriter, demokratis, transformasional, atau transaksional? Manajemen emosi adalah keterampilan untuk mengelola emosi dengan cara yang efektif dan sehat. Dalam konteks kepemimpinan, manajemen emosi jadi penting banget nih, karena pemimpin yang baik harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan emosi mereka sendiri dan juga emosi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang mampu mengelola emosi dengan baik akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, menghindari konflik dan ketegangan yang nggak perlu, dan membuat keputusan jadi lebih baik. Contohnya gini, ketika situasi sulit muncul, pemimpin yang mampu mengelola emosinya dengan baik akan tetap tenang dan bisa memberikan dukungan dan arahan kepada tim. Selain itu, pemimpin juga harus bisa membaca emosi orang-orang di sekitarnya dan bertindak sesuai dengan emosi mereka. Pemimpin yang empati dan sensitif terhadap emosi orang lain akan bisa menempatkan diri mereka dalam posisi yang lebih baik untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Manajemen emosi juga dapat membantu pemimpin untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan timnya, menciptakan kepercayaan, dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen emosi juga sangat penting dalam konteks digital leadership, karena dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin kompleksnya lingkungan bisnis digital, pemimpin harus bisa mengelola emosi mereka dan orang-orang yang mereka pimpin di era digital. Seorang digital leader harus mampu menghadapi tantangan yang berhubungan dengan teknologi dan lingkungan bisnis yang terus berubah, dan juga bisa mengelola emosi mereka dan tim dalam situasi yang sulit ataupun stres. Kita bahas tentang digital leadership lebih dalam di part selanjutnya ya sobat. Di era digital saat ini, teknologi digital berperan penting dalam operasi bisnis dan strategi bisnis. Nah, digital leadership menjadi semakin sangat penting dalam memimpin organisasi di era digital ini. Sebenarnya, digital leadership ini membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang sama dengan leadership, tapi juga membutuhkan pemahaman yang kuat tentang teknologi dan bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk memimpin bisnis secara efektif. Digital leadership atau kepemimpinan digital adalah kemampuan yang memimpin dan mengelola organisasi atau tim dalam era digital dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi digital untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang digital leader wajib memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi dan memanfaatkannya secara efektif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan organisasi. Selain itu, juga harus bisa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan membangun hubungan kerja yang kuat dengan anggota tim yang tersebar di berbagai lokasi. Digital leader juga harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan akurat karena informasi yang tersedia dalam era digital berubah dengan sangat cepat. Kemampuan untuk mengelola data dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi sangat penting bagi seorang digital leader. Selain itu, seorang digital leader juga harus memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Mereka harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kreatif yang memungkinkan inovasi dan kolaborasi. Menjadi seorang pemimpin nggak harus mengikat dengan posisi ataupun jabatan. Sebagai seorang individu, kita harus bisa nih untuk memimpin diri kita sendiri.
Kepemimpinan merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk memimpin tim atau organisasi secara efektif. Ada berbagai gaya kepemimpinan yang dapat dipilih tergantung pada situasi dan tujuan yang diinginkan. Manajemen emosi juga bagian penting dari kepemimpinan yang efektif karena pemimpin yang baik harus mampu mengelola emosi mereka dan juga emosi orang-orang yang dipimpinnya. Selain itu, untuk menjadi pemimpin di era digital harus bisa mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan sesuai dengan era sekarang ini, seperti keterampilan teknologi, komunikasi visual, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Untuk menjadi pemimpin yang modern dan masa kini, harus bisa menggabungkan keterampilan kepemimpinan, manajemen emosi, dan teknologi untuk memimpin tim atau organisasi menuju kesuksesan di era digital yang cepat berkembang ini. Semua bisa jadi pemimpin asal ada kemauan untuk belajar. Sekian video kali ini. Next episode Finding Knowledge, kita bahas apa ya? Tulis di kolom komentar ya sobat. Sekian dan terima kasih. Semoga sehat selalu.